Pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Jawa Bali, yang masih berlaku M. Yunus Wahyudi bersama ratusan anggota komunitas pejuang jalanan Laskar Putih. Sementara itu M. Yunus Wahyudi memasuki ruang sidang Garuda bersama beberapa anggota komunitas pejuang jalanan Laskar Putih. Minggu depan kemarin ini jaksa belum siap untuk membacakan dakwaannya atau tuntutannya kepada saya. Tuntutan ya, hari ini mungkin dibacakan tuntutan itu. Semoga kita istilahnya saling membuat satu dasar bahwa kebenaran seperti ini. Jadi biar tidak ada rekayasa, sudah dari awal bahwa saya ini orang yang dikriminalisasi hukum. Mengikuti sidang yang ke-19 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Banyuwangi, untuk mendengarkan tuntutan jaksa, ternyata jaksa menunda lagi. Gampang. Jadi begini, ini tadi sidang yang sudah ke-19 kalinya dari kasus saya. Memang cukup lama sidang ini dan banyak belitan-belitan dan tikukan yang tidak masuk di akal setelah kita jalani. Jadi jaksa kemarin sudah dikasih waktu untuk tuntutan kepada saya 10 hari oleh Pak Hakim. Setelah ke 10 harinya, maka dia katanya belum siap, ya kan? Karena begitu rumitnya kasus ini, sehingga dikasih lagi 10 hari di hari ini tanggal 22. Tapi tadi hanya satu jaksa yang datang, biasanya 3 jaksa datang ke persidangan. Dia juga menjawab bahwa belum siap untuk membuat tuntutan kepada saya, ya kan? Sempat Pak Hakim juga agak marah, kenapa sidang harus seperti ini? Apa susahnya bikin tuntutan? Apa istimewanya kasus ini bahasanya? Kan tinggal buka bikin tuntutan. Saya tahu bahwa kasus saya ini kasus penuh dengan rekayasa ya. Kasus saya ini dikriminalisasi sehingga ketika kepolisian mem-BAP saya, jaksa menerima daripada BAP, mereka kesulitan untuk membuat tuntutan. Karena apa? Dalam pembuktian persidangan dari saksi-saksi yang memberatkan saya ada 22 orang, tidak ada satupun yang memberatkan ke saya dalam dakwaan. Karena semua dakwaan daripada jaksa juga ditolak oleh hakim. Termasuk saudara Dr. Rio, apalagi Bupati Anas ini. Bupati Anas menjadi saksi yang memberatkan saya, selalu hanya bilang lupa dan tidak tahu. Katanya Bupati pinter. Saya bilang, kalau kamu tidak main-main dengan kasus saya karena kamu takut istrimu tidak jadi bupati yang sekarang, maka kamu masukkan saya dalam penjara. Dalam persidangan seperti itu saya ucapkan juga. Karena apa? Saya ini dikriminalisasi, saya dianggap mengganggu. Karena apa? Kalau yang jadi bupati bukan keluarga dinasti Bupati Anas, saya yakin teraudit korupsinya Bupati Anas. Maka ketakutannya yang luar biasa. Sehingga uang negara, uang-uang proyek, bagaimana untuk menjadikan istrinya jadi bupati. Jadi KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri yang sudah dilapori oleh LSM dan tokoh masyarakat yang ada di Banyuwangi, ayo bongkar dan turun. Jangan jadi banci KPK, jangan jadi banci Mabes Polri, jangan jadi banci Kejaksaan Agung. Anda sudah banyak tumpukan laporan, jangan dijadikan bungkus kacang. Saya sudah 52 laporan saya ke KPK, juga Kejaksaan Agung. Tidak ada sama sekali. Mereka turun langsung balik lagi. Apakah ini potret hukum Indonesia? Ya, hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka yang punya duit, punya jabatan dilindungi sebegitunya. Ya, saya memohon kepada Pak Hakim dalam persidangan ini, marilah kita lihat fakta hukum, fakta persidangan sudah jelas bahwa ada permainan yang luar biasa yang ada di dalam proses hukum saya. Dari awal penangkapan saya, penahanan saya, dan proses BAP saya, dan dakwaan saya ditolak semuanya oleh hakim. Para masyarakat yang ada di Banyuwangi, mari kita tetap maju membela tanah Banyuwangi. Jangan karena dikuasai oleh dinasti Bupati Anas, Anda semua dipermainkan. Anak yatim piatu, fakir miskin, uang masjid, uang rumah sakit, dan uang-uang proyek yang lainnya semua dibisnis dengan Bupati, mantan Bupati Anas. Berapa puluh hektar itu lahannya, bangunan itu bangunan korupsi semua. Turun saudara KPK, saudara Kejaksaan Agung atau Mabes Polri, jangan menjadi banci, turun di Banyuwangi. Saya hanya menghimbau kepada masyarakat semuanya agar tahu bahwa potret selama ini dia memimpin 2 kali
periode ini adalah pembohongan, pencitraan, dan penipuan kepada rakyat Banyuwangi. Terima kasih. Nanti akan ada sidang lagi dan harus ditentukan, harus ada tuntutan. Kalau tidak ada tuntutan, saya dengan sendirinya akan lari bebas dan tidak ada satu tuntutan apapun dan vonis. Itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak pengacara yang lain? Baik, terima kasih ya. Untuk hari ini kita saksikan bersama bahwa ini sidang yang ke-19 ya, di mana seharusnya hari ini adalah pembacaan tuntutan jaksa. Namun sudah 3 kali ini jaksa meminta untuk diundur. Artinya kasus ini karena rekayasa sulit pula jaksa untuk menentukan tuntutan. Ya, tadi sangat jelas Yang Mulia Hakim mengatakan bahwa apa sulitnya, tinggal melihat dakwaan sebelumnya. Ya, jadi kesulitannya di situ. Sesuatu yang direkayasa maka sulit pula tuntutan. Karena apa? Kasus ini banyak soroti. Ya, seluruh Indonesia kasus ini diperhatikan. Ya, ini sama dengan kasusnya Habib Rizky, kemudian kasusnya Jering. Ya, terakhir kemarin Dr. Lois. Nah, ini kasus yang sama ini. Makanya semua disorot. Yang pada pokoknya jaksa kesulitan untuk membacakan tuntutan. Lempar handuk. Nah, bagi saya tidak sulit. Kalau memang tidak bisa buang handuk. Seperti tinju seperti itu kan? Ya. Buang handuk putih ya. Artinya kasus ini sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Yang paling pokok adalah pelapornya tidak memenuhi unsur. Ya. Kalau kita lihat dari Dr. Lois ataupun Habib Rizky kan pelapornya dari pihak ID ataupun dari tenaga kesehatan yang memenuhi unsur. Yang ini pelapornya penjual durian kok. Ya, kan begitu. Betul. Artinya dari pelapornya saja sudah tidak memenuhi unsur untuk sebagai kedudukannya sebagai pelapor. Ya. Itu aja mungkin dari ketua tim pengacara untuk menyampaikan. Ya, saya selaku ketua tim Gus Yunus dalam pembelaan ini sangat kecewa karena sudah 2 kali dari penuntut umum menunda waktu dalam membuat pembelaan atau membacakan pembelaan. Dikarenakan seperti yang disampaikan oleh Gus Yunus maupun teman saya tadi, bahwasanya semua yang direkayasa oleh jaksa maupun penyidik-penyidik yang sebelumnya itu tidak memenuhi unsur, sehingga dalam membuat tuntutan penuntut umum itu merasa ragu. Dalam hal ini kita sudah 2 kali selalu ditunda oleh jaksa-jaksa yang mengajukan tuntutan kepada Gus Yunus. Untuk itu kita mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memperhatikan apa yang kita sampaikan di sini, bahwasanya semua itu adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Takbir! Allahu Akbar! Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.